kepingin Bapak Ibu juga akan terima. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang suka tunduk kepala, ya saya akan lihat terus dari sini dan nanti saya akan suruh baca firman Tuhan ya. Oke, ini Pak kok paksa? Tidak, saya kepingin supaya bisa menjadi berkat. Kita boleh baca di dalam Lukas 17. Lukas 17 ayatnya yang ke-11 kita baca sampai dengan 19. Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 19. Semua sudah dapat atau masih cari Lukas di daerah Kejadian? Ya. Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 19. Mohon maaf kalau saya ini jadi gembala rodo streng ya, karena saya kepingin. Ya, saya kepingin Tuhan, kalau Engkau sudah berbuat kepada kami seperti ini, kepingin juga Engkau berbuat untuk anak-anak kami. Gimana caranya? Mereka melakukan perintah-perintah-Mu. Tapi bagaimana mau melakukan perintah-perintah Tuhan, kita sendiri tidak mau dengar, kita sendiri abaikan. Mana kita tahu? Ya, mari. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" 19 sama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan. Tentu saya sebagai gembala, saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya senantiasa bertanya-tanya kepada Tuhan. Bertanya-tanya kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sudah siapkan firman Tuhan tentang judulnya, ya, iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Ya, iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus mengalahkan dunia. Saya sudah renungkan, tadi malam disuruh rubah. Kamu harus kasih makan 10 tentang firman Tuhan tentang ke-10 orang kusta. Nah, saya coba membacakan lagi, saya merenungkan, iya ya, benar, ini orang-orang kusta ini, ya, hidupnya seperti ini. Jadi firman Tuhan hari ini saya kasih judul, ya, judul dia punya nama Fan Mian Mo Ching, ya, apa? Fan Mian Mo Ching. Bingung ya? Fan Mian Mo Ching. Artinya apa itu Fan Mian Mo Ching? Balik muka, itu bahasa Mandarin. Balik muka atau tidak tahu berterima kasih. Sekali lagi judulnya Fan Mian, balik muka Mo Ching. Balik muka, tidak tahu berterima kasih. 2000 tahun yang lalu manusia seperti itu, dan saya percaya saat ini jemaat Surya Kebenaran tidak seperti itu. Jemaat Surya Kebenaran jadi manusia yang tahu berterima kasih. 2000 tahun ini mereka tidak tahu berterima kasih, ya, maka itu kita butuh Tuhan agar supaya Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan itu tahu terima kasih.
Kenapa jemaat ini tidak tahu berterima kasih? Kita tahu pada waktu itu Yesus datang korbankan. Tolong lihat saya di sini. Ayo anak-anakku, saudara Lindung, saudara siapa namanya lagi di belakangnya Lindung? Siapa nama senantiasa tunduk kepala? Ya, siapa namanya? Ya, Hendrik. Pada perlu nanti duduk di muka. Om tidak bisa khotbah kalau kamu begini terus. Karena Om ini sayang kamu. Ya. Nah Bapak Ibu, kenapa? Kenapa? Ya. Mereka tidak tahu berterima kasih. Coba kalau tidak ada Tuhan Yesus datang ke dunia. Kita ini mau jadi apa? Tuhan Yesus itu korban. Ya. Dia korban. Dia yang kaya, dia siap miskin untuk kita. Nah kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditolong, sudah dijaga, sudah dilindungi. Ya, kurang enak apa? Sekarang kalau kita ada masalah, kita tinggal berseru kepada Tuhan. Tinggal berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab. Tapi kenapa kita jadi orang kok tidak tahu berterima kasih sama Tuhan? 20 sekian tahun, 26 tahun saya sekarang sudah melayani Tuhan. Berapa banyak jemaat-jemaat Tuhan yang ditolong sama Tuhan. Sekali lagi, 26 tahun selama saya melayani Tuhan. Berapa banyak jemaat-jemaat itu ditolong sama Tuhan. Ya, kita boleh merenungkan sejenak. Jangan lupa loh, tidak boleh. Ditolong sama Tuhan. Kita ingat 20 sekian tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Pada waktu kita tidak berdaya, pada waktu kita susah, pada waktu kita pecah belah semua di dalam rumah tangga, ditolong Tuhan. Pada waktu kita tidak bisa sekolah, pada waktu itu Tuhan angkatkan kita, Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kepada kita. Tapi kalau sekarang Tuhan sudah tolong kepada kita, tahulah kita berterima kasih sama Tuhan apa tidak? Tahu apa tidak? Ya. Seandainya kalau Tuhan tidak tolong kepada kita, dia tidak mau datang ke dunia. Meskipun Bapaknya perintah, ayo kamu turun ke dunia. Tidak mau Pak, tidak mau Pak. Kan Bapak di surga kan tidak bisa memaksa. Tapi dia sudah datang ke dunia. Untuk apa? Menyelamatkan kita barang siapa yang percaya. Adakah kita tahu terima kasih apa tidak? Maka itu judul firman Tuhan hari ini, Fanmian Mochi, tidak tahu berterima kasih. Nah kita jadi anak Tuhan harus merubah dong. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu adalah orang-orang yang sudah jalan salah, orang yang tidak berkenan sama Tuhan, orang yang tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kalau dia ada Tuhan dalam hidupnya, dia pasti tahu berterima kasih. Kebaikan Tuhan begitu luar biasa ya kepada kita ya. Tuhan memakai orang ini ya, luar biasa ya. Memakai orang ini luar biasa ya. Kita harus berterima kasih. Saya waktu pergi ketemu dengan pemilik dealer ini, waktu saya berbicara sama dia, saya bawa anak saya duduk di situ sama-sama. Pada waktu saya berbicara kepada dia, Oke. Saya nangis. Saya bilang terima kasih. Kok ada manusia seperti kamu begini ya? Saya berbicara sama kamu mulai dari awal sampai akhir. Yang engkau jawab oke. Tidak bilang, saya tunggu ya, tapi kiri saya, saya sabar ya. Ya dah iso loh. Tidak. Yang dia jawab, oke. Saya percaya, itu hati raja ada di tangan Tuhan. Nah waktu itu sudah selesai, saya berterima kasih terus sama dia. Terima kasih loh ya. Tuhan pakai kamu ya. Terima kasih ya. Tuhan pakai kamu ya. Dan saat ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya kirim video, waktu kita muat, saya kirim. Karena apa? Dia potong sampai habis-habisan, bahkan dia minus. Saya harus tahu berterima kasih. Maka itu saya senantiasa
Gimana ya? Yang ada sama saya ini saya bisa mentransferkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana ya? Ya tinggal Bapak Ibu mau apa tidak. Kembali lagi kita belajar tentang orang kusta. 10 orang kusta. Kita tahu itu orang kusta pada waktu 2000 tahun yang lalu. Mereka ini orang yang disingkirkan. Dengar baik-baik kedua anakku. Kalian nanti jadi juragan juga. Kalau mau dengar. Ya. Dengar baik-baik. Coba sini. Kalau saya bilang Hendrik pasti dia tidak mau. Nah ini. Ayo. Kamu ke depan sini. Gak mau juga ya? Ya wes. Nah. Kapokon Pak Herman katanya. Sesini saja katanya. Ya sudah. Nah kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau khotbah dari mana? Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita lihat orang kusta. Orang kusta itu adalah orang sudah tersingkir. Pada waktu 2000 tahun hidupnya sudah betul-betul jadi orang yang kusta. Disingkirkan. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada waktu itu. Tangannya semuanya udah terlepas. Orang lihat dekat itu jijik. Ya, kalau sekarang orang kusta sekarang ini ya masih ada obat. Tapi 2000 tahun yang lalu udah ada obat. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kita berbicara sekarang bukan kusta-kusta penyakit lagi. Kehidupan kita penuh dengan kekustaan. Ya. Hidup penuh dengan kekustaan. Sehingga hidup penuh dengan kekustaan. Sehingga orang tidak mau dekat kepada kita. Dengar baik-baik. Kalau kehidupan kita penuh dengan kusta. Orang sudah tidak mau dekat sama kita. Kusta apa? Rumah tangga kita jadi kusta. Ekonomi kita jadi kusta. Pribadi kita jadi kusta. Semua kusta. 2000 tahun yang lalu itu penyakit. Tapi kalau sekarang ini kusta sudah. Saya teringat pada waktu saya ada di Pacet. Saya makan-makan, saya berbicara dengan Pak Lim. Lim, di sini juga dia cerita. Pak, banyak juga orang maling mobil, dia bilang. Mobil itu maling, dorang maling. Habis mobil itu maling, ya mobil itu punya saya dimaling orang. Pak Lim punya mobil dimaling orang. Pada waktu itu polisi cari. Cari. Mereka bawa jual kepada orang yang ada di daerah sana itu daerah kusta. Jadi taruh mobil itu di situ. Jadi polisi mau datang itu kampung itu kusta semua. Jadi polisi mau datang paksa mereka, polisi takut. Harus berhadapan dengan orang-orang kusta. Dan mobil yang mereka curi itu dorang jual kepada orang kusta. Jadi polisi mau datang takut. Mau datang orang kusta peluk sama dia, melayu dia. Ya, sama juga kita ini. Hidup penuh dengan kekustaan. Tapi saya percaya kalau kita sudah di dalam Tuhan. Hidup kita tidak sepenuh dengan kekustaan lagi. Kalau kita mau. Kita keluar dari kusta ini. Karena apa? Tuhan yang menyembuhkan penyakit ini. Mengerti ya? Faham ya? Pagi hari ini kita belajar dulu tentang Tuhan Yesus. Dikatakan di sini dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Pak, kok bisa Yesus pergi ke Yerusalem? Ceritanya bagaimana? Tuhan Yesus pada waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, selesai dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Sesudah dia dibaptis, ada roh Tuhan di dalam hidup dia. Dia diizinkan naik di atas gunung. Dan di situ dia mulai berpuasa. 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum di atas gunung. Sesudah dia diproses di sana. Ya. Diizinkan cobaan-cobaan yang ada. Dan dia menjadi pemenang. Dia berkemenangan. Sama juga kita. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan, diizinkan diproses, kita berkemenangan.
ya kita itu jadi berkat. Seperti pagi ini, ya saya berbicara kepada kamu duduk sini, enggak di sini aja. Itu proses untuk saya. Itu proses untuk saya. Kalau orang dunia atau pejabat tinggi itu pasti sudah marah. Dia turun, selesai, dia omong kepada bawahan, pecat orang ini, pindahkan kepada dia. Sekarang dia tugas di mana? Oh, tugas di sini. Masukkan dia di desa mana? Ya. Tapi kalau kita ini orang dunia, anak Tuhan, kita tahu ini adalah satu proses. Justru melalui proses-proses ini kita harus berkemenangan. Nah, berkat itu kembali. Seperti Yusuf diproses, dia ucap syukur, diproses, dia ucap syukur. Saya tahu itu satu proses, saya bilang terima kasih Tuhan. Ini adalah satu proses. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perjalanan, dia turun dari atas gunung, turun kemana? Ke Galilea dulu. Dalam di Galilea, dia jalan di Galilea, dia ketemu siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka sedang menjala ikan. Dia panggil, dia jalan lagi ke Samaria. Dari Galilea dia jalan lagi ke Samaria. Dikatakan di sini, di dalam perjalanan menuju Yerusalem, dikatakan di sini menuju Yerusalem, dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, menuju ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu berdoa kalau Bapak Ibu diizinkan ke Israel. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu diizinkan ke Israel. Pak, mana bisa Pak pergi? Kalau Bapak Ibu mau hidup benar bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau Bapak Ibu mau dengar-dengaran, mau jadi orang yang taat, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tapi kalau Bapak Ibu terus merenung, terus gini terus, ya tunggu saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau ada di dalam jalan benar, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Turun dulu ke Yordania. Dari Yordania kita naik bis. Naik bis kita turun masuk di Yordan, Sungai Yordan. Di situ kita diperiksa. Pada waktu kita diperiksa baru kita diizinkan masuk ke Galilea, lewat Samaria, lewat Yordan dan lain-lain segalanya semua. Baru terus masuk ke Yerusalem. Nah, kita mau masuk Yerusalem itu ada penjagaan. Nah, ini saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Ada penjagaan dan kita harus melewati kurang lebih ada 200 sekian pintu. Kita ada di atas bis perjalanan, di situ di stop. Berapa orang ini? Ada yang ketat, turunkan barang-barang, diperiksakan semua. Takut ada ini. Ya, habis itu jalan lagi, berhenti lagi. Oh, jalan berhenti lagi. Menurut informasi 200 sekian pintu. Pada waktu itu kami waktu pergi ke sana kita tanya, kenapa? Kok sampai berapa pintu? Ya kurang lebih kalau saya tidak salah 200 sekian pintu. Sesudah itu sampailah di Yerusalem. Waktu dari Yerusalem kita turun, guide mengatakan itu Yerusalem di sana. Jadi kita semua sama-sama diizinkan nyanyi pujian. Oh Yerusalem, kota mulia, itu di atas bis dan kita melihat di bawah itu kota Yerusalem. Ya, Yesus ke Yerusalem dan pada waktu itu dia tidak naik bis, dia jalan kaki. Di dalam ayatnya yang kedua 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Pada waktu itu dia jalan kaki. Waktu dia jalan kaki dari Samaria ke Galilea, di situ ada desa. Tuhan Yesus itu kan maha tahu. Dia punya marifat dari Bapa itu luar biasa. Dan dia tahu di situ ada orang kusta. Dia masuk di situ, dia jalan. Nah, kita melihat Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan ada 10 orang kusta. Ya. Ada 10 orang kusta, kita dengar baik-baik. Ada 10 orang kusta.
Nah, orang kusta ini yang 10 ini, mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka berdiri dari tempat yang jauh. Dan mungkin dia datang dekat sama orang-orang yang sehat. Kusta, gak mau. Kusta, gak mau. Saya teringat dulu pada waktu saya masih kecil. Di daerah kami itu ada orang kusta. Ya, tapi dia seorang pengusaha. Sekarang sukses dan lain-lain. Cuman dia penyakit kusta. Orang tua kita ngomong kepada dia, kamu ingat ya, kamu kalau pergi di rumahnya, kalau dia kasih kamu minum, jangan kamu minum. Kalau dia kasih kamu makan, jangan kamu makan. Karena apa? Bahasa Mandarin bilang, bahasa Hong Kong bilang, ma fung kui. Ngerti? Omong, ma fung kui. Ma fung kui itu adalah orang kusta. Karena itu sangat rentan sekali, ya. Itu penyakit itu adalah menular. Kalau dia punya piring, dia punya gelas bekas dia minum, dia sendok bekas dia minum, kita pakai, katanya orang itu zaman dulu, itu bisa terjangkit untuk kita. Jadi semua orang pada jauh. Dan juga dulu sering kalau ada ulang tahun dan lain-lain, ya biasanya orang kalau ulang tahun kan bikin pesta, undang orang makan. Dia tidak. Dia bikin pesta, orang tidak mau datang. Karena apa? Mafungkui. Pada waktu disuruh makan, orang tidak mau makan. Kelihatan di muka dia, ambil makan. Ternyata mereka ambil, mereka buang itu makanan. Karena apa? Karena takut kejangkit. Sama juga ini. Orang yang sudah disingkirkan, ya, sudah jauh. Dia tidak berani dekat sama Allah. Dia tidak berani dekat sama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari jauh dia berteriak. Ya. Dari jauh dia berteriak karena dia tahu yang bisa menyembuhkan dia itu adalah Tuhan. Dokter pada waktu itu belum secanggih sekarang. Sekarang sudah bisa. Tapi yang bisa menyembuhkan dia adalah Tuhan. Dia jauh dari jauh. Ya, waktu Tuhan lihat apa yang dia katakan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Lanjut ayat 13. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Sampai di sini dulu. Dia berteriak. Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan itu perlu. Kalau kita saat ini sedang kusta. Kusta itu tadi kan saya sudah ngomong. Di dalam segala segi hidup kita bisa berbicara. Mungkin rumah tangga kita ini kusta. Suami istri lagi kusta. Mungkin ekonomi kita lagi kusta. Mungkin kehidupan kita ini lagi kusta. Sifat karakter kita lagi kusta. Mau minta tolong siapa? Belajar dari orang kusta ini. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, tolonglah kami. Tolonglah kami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolonglah kami. Barang siapa berseru di dalam nama Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Tolonglah kami. Ya, kembali lagi kita lihat di dalam Lukas 18, tidak usah buka. Bartimius. Bartimius pada waktu itu juga lagi buta. Orang buta itu sudah ada bisa buat apa-apa. Buta hati, buta rohani, buta mata. Dia duduk di pinggir jalan jadi pengemis. Pada waktu itu Tuhan Yesus lewat perjalanan menuju ke Yerusalem, persis di daerah Yordan. Apa yang terjadi? Orang buta yang namanya Bartimius berteriak, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Dan Tuhan bilang, sini, datang, pegang dia, matanya telik. Nah, kembali lagi firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Kalau kita sedang buta-butanya, segalanya dalam posisi tidak benar. Mungkin kita sedang sakit, kita datang kepada Tuhan.
Bukan bilang, oh saya lagi sakit kepala, saya tidak bisa ikut. Gereja adakan doa pagi. Supaya setiap pagi kita yang punya masalah, kita datang sama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bergumul, kita datang teriak kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita datang sama Tuhan. Apalagi saya senantiasa beritahukan kepada yang biasanya mengikut doa pagi, yang tidak mengikuti doa pagi, yang sedang bobo, yang sedang ngorok, udah tahu. Ya, saya bilang kita jadi manusia itu harus tahu terima kasih. Seperti hari ini, 1 minggu ini Tuhan sudah tolong kepada kita. 1 minggu Tuhan sudah tolong. Kita harus tahu berterima kasih. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan itu senang loh. Hari Senin kita datang ibadah pagi-pagi, ya bagaimanapun kita bangun, Tuhan terima kasih, 1 minggu Engkau sudah tolong kepada kami. Saat ini hari Senin ini kami akan masuk di dalam minggu ini, ya persis besok minggu yang terakhir, hari yang pertama. Tuhan iki apa Tuhan? Apa loh Tuhan iki? Gimana saya harus menjalankan di dalam 1 minggu ini, bagaimana saya harus jalankan? Tapi kita ngomong sama Tuhan, Tuhan saya percaya kalau bulan yang lalu kau sudah tolong, minggu yang lalu kau sudah tolong, kemarin kau sudah tolong, hari ini engkau akan tolong juga. Datang kepada Tuhan. Ya. Kalau mungkin saat ini kita sedang sakit kepala, mungkin badan lagi panas, tenggorokan lagi dah enak, segala semua, tak bikin tidur. Berarti Tuhan itu kita kesampingkan. Kita datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Tuhan tolong saya, aku sakit Tuhan, aku sakit. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan membuat Tuhan itu cemburu. Tuhan itu bisa cemburu loh. Nahum 1 ayat 2 coba lihat. Tuhan itu cemburu. Untuk datang sama Tuhan kita tidak mau. Kita pergi kerja kita mau. Oh Tuhan bilang, engkau tidak mendahulukan saya. Pak tidak boleh kerja. Kalau tidak kerja siapa yang kasih makan sama saya? Kita harus bekerja. Tetapi pada waktu kita sakit, pada waktu kita apapun, kita datang sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Seperti apa yang dikatakan 10 orang kusta. Dia mau lari kepada siapa? Seperti siapa? Bartimius. Lari kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Tuhan tidak minta kita bertele-tele untuk berbicara. Saya setiap pagi Bapak Ibu lihat tangan saya ini. Tangan saya ini sudah enak. Dulu ini frozen shoulder sakit, malam itu sakit, tangan ini sakit. Harus operasi, kakak saya operasi habis uang ratusan juta. Saya harus operasi, tidak bisa. Ini udah kacau semua. Tapi saya setiap pagi hanya datang, Tuhan Yesus terima kasih. Kau baik Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih, kau baik Tuhan. Setiap hari yang keluar daripada mulut saya, Tuhan terima kasih. Kau baik Tuhan, terima kasih. Saya jalankan setiap hari. Tuhan pergumulan saya hari ini, terima kasih. Saya percaya Tuhan, kalau saya hidup benar, Engkau akan menyertai saya. Tuhan kau lihat pergumulan saya, kau lihat masalah saya. 1 Korintus 2 ayat 9, yang tidak pernah pikir dengar ada dalam hati, diberikan kepada kita yang dikasihinya. Datang kepada Tuhan. Seperti gereja adakan ibadah ini. Datang kepada Dia. Orang kusta ini datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah aku, Bartimius bilang. Tuhan kasihanilah aku. Orang kusta ini, Tuhan dia dari jauh dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Kan dia minta kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia dan lain-lain. Ini ayat Tuhan taruh di dalam hati saya. Ini yang kau harus ngomong kepada jemaat.
Supaya jemaat ini mendahulukan Tuhan. Saya berharap ini juga jadi contoh. Saya berharap yang mendapatkan pembicara ini tetap berkata ini semua karena Tuhan. Kita ingat tadi pagi saya masih ingin renungkan firman Tuhan ini. Tuhan kasih ingat saya. Ya, pada waktu saudara Alek ingat ada ginjal di batu. Tengah malam sakit, aduh sakit, tidak bisa tidur. Sakit betul-betul. Bahkan dokter sudah katakan sudah operasi. 50 juta operasi. Tapi dia bilang gimana cara Tuhan? Ya saya harus supaya engkau yang sembuhkan. Tapi terus dia datang sama Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Pada waktu dia datang sama Tuhan tugas. Tugas kan bisa. Om mohon maaf om aku tidak bisa datang om. Semalam Tuhan aku tidak bisa tidur om, ini sakit. Waduh mau pecah dada saya, mau pecah kepala saya, mau pecah perut saya, sakit om. Aku udah datang om, tidak bisa om. Karena sakit, itu alasan masuk akal. Saudara Ivon ngomong kepada saya, om saya mau ke Tawangmangu dulu. Saya mau ambil ini Josi. Opo mane? Josi itu karang tak bisa. Tidak. Saya mau ambil dia persis libur saya mau ambil. Saya bilang, Fon. Josi sudah dewasa. Naik kereta saja Fon. Kamu kalau pergi ke sana 2 juta, 2,5 juta, 3 juta. Untuk apa kamu buang uang sampai sekian? Ya wes om namanya anak. Ya sudah saya tidak bisa omong. Loh saya bilang Hengki punya tugas loh. Ivon punya tugas loh. Ya om kami usahakan pulang kami tukar dia bilang. Ya sudah saya tidak bisa memaksa. Tapi ada orang dia apapun dia bilang tidak. Saya harus melayani. Ya. Di situ Tuhan perhitungkan kepada kita. Tidak, saya harus ibadah. Tidak, saya tidak boleh terlambat. Cuma kebanyakan banyak yang terlambat yang belum bisa kita ngomong. Ya. Tapi inilah mendahulukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambah. Kita dahulukan Tuhan, maka Tuhan sembuhkan penyakit kita. Kita dahulukan Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tinggal bagaimana iman kita. Tinggal iman kita. Kalau iman kita tidak ada seperti itu ya sudah. Ya datang yang penting hari Minggu saya datang, saya duduk selesai. Mengapa? Lu jangan ikut-ikut campur saya. Ya. Tapi ini kita belajar dari orang kusta ini. Dia datang. Tuhan tolong dari jauh. Dia tidak berani dekat. Siapa yang mau dekat orang kusta? Tidak ada. Dia datang dari jauh. Dikatakan di sini. Tuhan Allah cemburu. Dikatakan. Nahum 1 ayat 2. Dia datang dari jauh. Kembali lagi firman Tuhan. Dia datang dari jauh Bapak Ibu. Dan dikatakan di waktu dia datang dari jauh. Di situ. Dia datang dari jauh. Ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Ya. Berseru kepada Tuhan. Yesus Guru kasihanilah kami. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senantiasa kita diajarkan. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Berdoa, Yesus Tuhan tolong kasihanilah kami.
Punya pergumulan kan? Semua ini saat ini kan punya pergumulan. Jangan punya pergumulan kita pikir ya, dari mana ya saya mau minta tolong. Bangun pagi-pagi pikir sopo yo saya minta tolong, capek Bapak Ibu. Datang sama Tuhan, Yesus Tuhan tolong kasihanilah kami. Tuhan dari atas dia lihat siapa ini yang berteriak ini. Oh Kesia yang berteriak. Dia lihat kehidupan Kesia. Siapa yang berteriak lagi? Dia lihat Devina. Oh Devina, siapa ini Devina? Tuhan itu hebat loh, menguasai sampai ke lubuk hati yang dalam. Woman punang ko pian kenta. Ngerti? Woman punang ko pian kenta. Kita jadi orang tidak bisa tipu sama dia. Dia tahu. Ya, dia tahu. Tidak bisa tipu. Dia tahu dalam hati. Waktu kita berseru kepada dia, Tuhan lihat. Ingat waktu Elia berseru kepada Bapa. Ya, Bapak tolong Bapak. Hujan ini jangan dikasih turun dulu. 3 tahun 6 bulan, tolong Bapak. Dia orang manusia biasa Elia. Tapi kan kita tahu karena kebiasaan dia. Tapi dia hidup di dalam kebenaran. Endingnya, akhirnya dia mati. Dia diangkat hidup-hidup. Dengan kereta Tuhan datang. Karena dia hidup benar. Saya senantiasa berbicara kepada jemaat Tuhan. Ya. Hiduplah benar. Nurut. Kalau Bapak Ibu belum nurut, belum taat, masih kebiasaannya pemberontakan itu ada. Mohon maaf, dengan susah payah engkau dapat makanan roti yang dimakan. Dengan susah payah dapat, makan itu dapat. Tapi dengan susah payah. Tidak boleh sakit ini firman. Ini firman ini untuk sadarkan kita. Ya. Dengan susah payah. Tapi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita mau dengar-dengar, mau nurut, mau taat. Seperti tadi Devina. Saya angkat Devina, saya pindah sini. Dia masih kepingin ke belakang. Langsung saya bilang, Vin, pindah muka. Tertawa dia. Tuhan itu senang. Tuhan senang. Bukan Tuhan saja yang senang, saya juga senang. Sebagai hamba Tuhan, tidak terusik hati saya. Saya juga senang. Coba kalau Tuhan tidak senang, saya tidak senang. Ya, maka itu Tuhan bilang apa? Jangan kamu mengusik hambaku yang diurapi. Artinya apa? Menyakiti hati. Dia dengar. Saya percaya. Kemarin saya bicara dengan teman saya dokter, kau lihat ini, saya bilang ya, Pak Dokter, ini loh, sini, Vin, sini Vin, ini loh, cantik, ya Pak Pendeta, tak kenal no. Kalau kenal salah, jangan ya, sorry ya, kalau kau kenalkan salah, sorry ya, saya bilang, oh dia bilang tidak Pak Herman. Kalau saya kenalkan, harus kenalkan yang the best. Kau ngomong dulu sama saya, siapa orangnya. Sorry ya. Kembali Bapak Ibu. Dia datang. Dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Kita kalau ada apa-apa teriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Tuhan tolong, Tuhan kasihani saya Tuhan. Tangan saya ini sakit Tuhan. Kaki ini sakit. Semua kram-kram kasihani. Waktu saya renang, saya putar itu kolam. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Kasihani saya. Kasihani saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Kasihani. Dulu udah bisa loh. Pakai celana saja Ibu Gembala harus kasih pakai. Pak, Bapak pergi ke mana? Dokter mana? Dokter kita Tuhan Yesus. Kasihani. Lanjut ayat 14. 14 dia katakan di sini. Lalu ia, huruf besar. Dengar baik-baik. Lalu
ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Ia itu Tuhan. Lalu ia memandang mereka, Tuhan memandang 10 orang kusta itu dan berkata, pergilah. Nurut. Sini. Nurut, pergilah. Dah, sini saja. Ya sudah. Dia tidak akan terjadi kesembuhan. Tapi di sini kita lihat, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Nurut. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah ini Bapak Ibu, ada kadang sifat-sifat karakter kita, keturunan-keturunan kita yang watu-watu keras-keras ini harus itu diberitahukan. Kalau tidak bisa Tuhan bilang ditegur, tidak bisa dihajar supaya hendak hatimu bertobat. Seperti saya, dihajar sama Tuhan supaya hatinya bertobat. Hajar apa? Dikasih jantung. Ya jantung dikasih tetapi sakit. Dikasih gula. Tidak mau lagi dibangkrutkan, kapal-kapalnya ditenggelamkan. Itu kan dihajar. Masih lagi pakai kekuatan, dimiskinkan lagi. Apa yang saya kerjakan semua dimiskin sampai tidak berdaya. Baru mau. Justru itu sekarang jadi berkat untuk saya. Ya. Saya udah tidak berpikir. Saya tahu. Coba waktu itu Tuhan tidak ajar kepada saya. Kalau Bapak Ibu yang ditegur kepada Bapak Ibu masih tetap baik-baik saja, itu berarti. Tapi kalau Bapak Ibu sampai dihajar, ya, sampai dihajar, saya dihajar sampai habis. Tetapi puji Tuhan, habis dihajar saya mau bertobat, Tuhan pakai saya. Berapa banyak orang yang dihajar sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kadang mereka tidak sadar bahwa saya sudah kena seperti itu. Kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka pergi. Pada waktu mereka disuruh pergi ketemu kepada imam-imam. Mereka jalan. Lihat di dalam perjalanan, sebelum sampai kepada imam-imam, di dalam perjalanan mereka sudah sembuh. Karena apa? Mereka mau taat. Mereka mau taat. Ini firman Tuhan. Mereka mau pergi. Belum sampai di imam-imam, mereka sudah sembuh. Karena Tuhan mau melihat 10 orang kusta ini mau taat apa tidak. Taat, T-A-A-T. Mau taat apa tidak? Tapi belum sampai di imam-imam sudah sembuh. Saya berpikir, Tuhan bilang sama saya, kau yang kasih makan sendiri. Tuhan, karena waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ada minta sama teman saya. Kamu kasih makan orang, tolong 1 hari dikasih 50 piring saja. Supaya orang jemaat ini bisa kerja. Karena mereka jual susah. Tolong Tuhan 50 piring. Dan saya berbicara kepada teman saya. Dia bilang iya, tetapi hanya janji, tinggal janji. Sekarang udah tidak kerja lagi. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Kau sendiri lakukan. Kau sendiri lakukan. Ya saya lakukan. Saya dah bilang dari mana Tuhan, dah mungkin. Ya saya lakukan. Saya jalankan. Justru Tuhan bilang kau melakukan perintah-perintahku. Dan itu tidak berat. Saya lakukan. Dan saya lakukan. Jalan. 2 tahun lebih. Saya berikan kepada dapur-dapur. Jalan kamu. Jalan kamu. Jalan kamu. Dapur-dapur jalankan. Dan tiap hari saya kontrol. Kamu harus laporan sama saya. Habis sudah laporan, semua sudah datang, video sudah ada, saya kirim dana. Done ya, terima kasih. Puji Tuhan, syeshe. Tapi sekarang Tuhan perintah saya lain lagi. Saya tidak tahu sampai sekarang. 2 tahun lebih. Sekarang kamu ambil alih. Loh Tuhan,
Ini kan anak-anak saya, ini kan saya harus kasihkan mereka kerja. Tapi Tuhan bilang, kau ambil alih. Loh ini ada pro dan kontra. Saya ambil alih, ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima. Karena ada orang kalau keberkatan, haleluya. Kalau tidak keberkatan, haleluya. Kan pasti tidak terima, marah. Tapi saya perlu sadarkan, kita harus tahu mengucap syukur sama Tuhan. 2 tahun kamu lakukan. Sekarang Tuhan suruh sama saya ambil alih. Saya sampai sekarang saya tidak tahu tujuan apa. Memang memusingkan. Tapi memusingkan yang saya jalankan ini enjoy. Kami senang. Kami ambil alih. Jalan. Tapi waktu ambil alih Tuhan bilang gerakkanlah anak-anakmu. Ya, anak saya dulu yang saya suruh. Kalau orang luar yang saya suruh kan belum tentu mau. Kalau anak saya suruh, oleh anugerah Tuhan mereka mau. Saya suruh dua-dua anak saya. Bukan saya tidak suruh bapak ibu yang dikasih Tuhan, ayo siapa yang mau lapor sama saya. Ayo kalian pergi. Sekarang baru tambah Devina. Ya, jalan. Sampai teman saya ngomong, anak kamu suruh bagian tangan itu ya. Iya. Wah luar biasa ya. Mau ya. Zaman sekarang tidak ada yang mau kayak macam begini. Apalagi mereka sudah diberikan fasilitas dan lain-lain. Angkat itu kepala di atas. Wah saya bilang atas ke atas itu Tuhan paling benci. Tapi mereka mau. Ke situ dapat tugas. Tugasmu kau tinggalkan. Masih pun tidak dibayar kau tinggalkan, kau jalankan ini. Tapi dia bisa atur itu waktu. Ya Pak, saya dari situ, saya langsung ke tempat ini. Saya langsung ke tempat sini. Bisa, karena dia bagian video. Dan sekarang Tuhan suruh anak saya. Saya jalan lagi sekarang Tuhan suruh anak saya. Saya rindu jemaat-jemaat Tuhan. Datang tawarkan kepada saya, Pak, saya mau Pak. Saya mau Pak, saya mau Pak. Meskipun tidak dibayar, saya mau Pak. Jangan kita punya motivasi untuk dibayar. Saya mau Pak. Karena ini apa? Momen Tianghua, Zhou Hao Si. Ngerti? Zhou Hao Si ini perbuatan yang mulia. Jalan. Apakah kita jalan macam begini? Ini baru 1, 2 bulan, 3 bulan. Tuhan sudah siapkan 1 mobil. Ya, siap udah 1 mobil. Dari mana Tuhan dana ini Tuhan bisa beli? Tapi Tuhan hanya ngomong siap 1 mobil. Kami siap. Dan sekarang kendaraan sudah ada di belakang. Dan sekarang sedang dikerjakan. Dibongkar semua di bawah. Dikasih peredam kursinya. Dibungkus semua yang baru. Banyak loh uang. Hari ini saya harus bayar. Ada dana? Ada. Tuhan sudah kirim ini dana. Ada kurang lebih 6 juta mungkin. Ada dana? Ada. Tuhan sudah kirim ini dana. Kerjakan. Ya, Tuhan sudah kirim semua. Kenapa? Mau melakukan perintah Tuhan. Tuhan bilang kau melakukan perintah Tuhan tidak berat. Kadang kita waktu disuruh itu kan tidak mau. Ya, tidak mau. Belajar dari Abraham. Persembahkan anak. Persembahkan. Tidak ngomong banyak-banyak. Anak satu-satu tunggal. Dia persembahkan. Pak Daniel sekarang ada dengar khotbah ini. Dia ngomong sama saya. Pak, anak saya. Tidak boleh mati. Mau bicara apa lagi ini. Diminta sama saudara. Vina ini. Mau dibawa ke. Mana Vina? Amerika mana? Hah? Hawaii. Mau dibawa ke Hawaii. Diminta Vina ini dibawakan ke Hawaii. Pak Daniel bilang apa? Mau Pak? Wis atok di gunung. Ini aku loros, aku pusing delok. Di cedak-cedak sini ya baiklah. Pokoknya daerah sekitar Surabaya. Siapa yang mau lihat nanti kalau saya sakit? Tidak mau ke Hawaii. Sudah siap semua. Kalau Vina sudah berangkat ke Hawaii, dia bisa ngomong sama papanya. Papanya bilang, tidak Vin,
Pak, hidup saya Papa jangan atur. Hidup saya untuk ke depan ini. Papa jangan ikut-ikut campur. Saya perlu di Hawaii, tinggal di Hawaii. Pulang sampai di sini. Sikap kenalin Pak Herman, tidak kenal. Lupa sama Pak Herman. Van Mien langsung. Tapi dia bilang tidak Pak. Tidak Pak. Tidak Pak. Kemarin Bu Retno baru ngomong. Ya, Pak, waktu Vina datang. Ini Vina ini luar biasa baik ini anak. Dia ketemu sama kita di pom bensin langsung, Tante Yuli. Ya, betul Bu Yuli ya? Dia ngomong, baik ini anak. Dia ketemu kita di mana? Tante Yuli sambil begini. Ini dia punya nama, pukul kiri kena kanan, pukul tembok ketemu tiang. Ya, ngerti. Tahu. Maka itu kita jadi anak Tuhan harus begitu. Bapak punya anak bagaimana? Bapak Ibu periksa sendiri. Maka itu saya kalau video waktu sedang atur itu makanan hari Sabtu, saya tidak video kalau Kesia belum turun. Saya teriak terus, Kes turun. Papa belum bisa video kalau kau tidak turun. Loh kenapa Pak? Kalau Papa video engkau tidak ada. Orang bilang kau tidak jadi contoh. Anaknya pendeta kau tidak jadi contoh. Orang semua lagi kerja, dia lagi di atas dengan video call. Dia lagi di atas dengan make-up-make-upan. Kau tidak jadi contoh. Kes turun. Dia punya mama datang lapor sama saya. Dia lagi mandi, siap-siap, selesai ibadah. Selesai pelayanan. Langsung dia berangkat foto. Foto masuk duit. Kemarin saya tanya sama dia. Kes, hari Jumat engkau foto. Masuk duit Kes. Masuk Pak. Ditransfer iya. Berapa? Sekian juta Pak. Oh ya. Kau ingat ya, ibu-ibu yang pergi pelayanan, cia sama mereka makan. Tidak boleh pelit. Ya. Mereka ngomong, Pak, Vina juga kalau pergi dia pasti undang kita makan. Betul Vina? Ya ini, cia mereka makan. Saya bilang, ibu-ibu yang sedang kerja. Ayo, sebab apa kalau seumpama sampai saya video anak saya tidak ada kan pendeta. Tidak jadi contoh, tidak jadi terang. Anaknya tidak jadi contoh, tidak jadi terang. Maka itu, ini pukul sana, ketemu di sana. Pukul tembok, ketemu tiang. Ya, kalau pembicaraan ini penuh dengan kuasa, menyadarkan kita, bila mana kita jadi orang yang bukan keras hati. Kalau kita keras hati ya sudah. Kalau kau dengar suaraku pada hari ini, jangan engkau keraskan hatimu. Maka itu Bapak Ibu, kembali lagi kita melihat ayatnya yang ke-15. Yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah ini yang kita mau perlu belajar. Orang itu kalau sudah ditolong sama Tuhan, sudah diberkati sama Tuhan, diangkat sama Tuhan, pakai hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kita melihat, Tuhan Yesus tanya, mana ini 10 orang ini? Tapi yang datang sekarang ada 1 orang, seorang dari mereka ketika melihat bahwa telah sembuh. Kita sudah ditolong sama Tuhan, sudah disertai Tuhan, dijaga Tuhan, diangkat Tuhan. Sekolah sudah selesai, semua sudah bisa bekerja. Pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ini bukan sindir loh. Firman Tuhan bukan sindir-sindiran. Ini menyadarkan kita, pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita sudah ditolong sama Tuhan. Sudah diangkat kasih kerjaan, Tuhan itu dikesampingkan. Tuhan nanti dulu yo, aku lagi fokuskan pikiran saya ini untuk kerjaan. Tuhan itu Nahum 1 ayat 2, dia cemburu. Kalau kita sudah ditolong, ayo
Kita lihat Kisah 3 ayat 1. Kisah 3, Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang pertama. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang pertama, saya baca ya. Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat suatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti dan melompat-lompat serta memuliakan Allah. Seluruh rakyat itu melihat berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di Gerbang Indah bait Allah, sehingga mereka takjub tercengang tentang apa yang terjadi pada waktu ini. Ini adalah orang lumpuh. Lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa. Lumpuh pikiran, lumpuh hati, lumpuh semua. Hidupnya apa? Jadi pengemis. Pengemisnya ada di muka gereja. Nah, kita belajar. Pada waktu itu Petrus, Yohanes, mereka itu diberikan kuasa kepada Tuhan. Mereka pergi ke Gerbang Indah. Mereka melihat ada orang ini sejak kecil dia sudah lumpuh rohani, lumpuh pikirannya, lumpuh hatinya. Kalau sudah lumpuh pasti sedekah, sawelas minta-minta. Tapi dikatakan Petrus, Yohanes, Yakobus, emas dan perak kita tidak punya, minta. Hanya satu, Yesus yang sanggup. Nah, pada waktu itu terjadi dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan, mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Benar terjadi. Nah, kita lihat orang yang lumpuh tahu diri. Tahu diri. Dia sudah lumpuh, dia jalan, dia lari-lari. Untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kita kalau sudah ditolong sama Tuhan, jangan kita lari. Pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan kita ego. Sudah dapat ditolong, kita jauh daripada Tuhan. Nanti kita belajar ini. Ya. Pakai hidup ini. Tuhan tanya, mana ini yang 10? Kok yang datang cuma satu orang Samaria? Samaria ini padahal terkenal daerah situ, daerah-daerah yang tidak benar. Ingat perempuan Samaria yang punya istri 5, suami 5 sampai 6. Pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak mau dipakai dananya, pakai hidup ini memuliakan nama Tuhan. Tetapi ingat, pakai ini jangan punya tujuan. Ya, tujuannya untuk cari duit, jangan. Kalau tujuan untuk punya kedudukan, tujuan supaya dipuji orang, tidak ada faedahnya. Tapi pakailah dengan ketulusan untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai. Kita pakai hidup ini. Saya pakai hidup saya untuk memuliakan nama Tuhan. Dasar hidup itu tidak ada. Ya, tapi Tuhan bisa buat dan Tuhan berikan yang kekal. Pakai hidup ini. Kalau kita diberkati, ayo pakai hidup ini jadi berkat. Pakai hidup ini jadi berkat. Jangan hidup kita ini dipakai untuk begini. Ya. Tuhan itu tidak bisa dibikin akal-akalan. Dia tahu. Pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, pakai. Seperti apa yang saya katakan. Ya.
pada waktu kami ngambil kendaraan ini, ada Tuhan sudah pakai seseorang. Tuhan sudah pakai seseorang. Waktu oke, jadi saya tinggal angkat telepon, sudah jadi, oke. Untuk apa dibilang? Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Orang ini diberkati. Ya, Tuhan pakai dia. Dulu itu tidak ada apa-apa. Dulu dia itu pekerja, pegawai, tidak ada apa-apa. Karena hidupnya mau dipakai sama Tuhan. Ya, Tuhan pakai. Nah sekarang kita menceritakan. Ini karena apa? Karena Tuhan. Sehingga orang melihat, oh luar biasa ya. Tuhannya luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau kehidupan kita tidak bisa dipakai, sudah diberkati jadi orang yang sombong. Lihat orang saja dah mau menganggap, telepon pun juga tidak mau diangkat. Ada orang begitu. Pada waktu susah, nangis. Pada waktu susah, waduh, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Wah, puji Tuhan, sekarang saya sudah kembalikan uang saya berpuluhan, saya sudah senang. Waduh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi sekarang, dia yang ngomong, sekarang sudah ada di atas. Telepon pun juga tidak mau diangkat. Ketemu orang pun juga tidak mau nganggap. Itu saya bilang bahasa bilang bahasa Hakka, bilang taksi, ngerti? Tidak tahu mati. Tidak mati hari ini, dia pasti mati besok. Tidak mati besok, dia pasti mati lusa. Karena apa? Tuhan itu paling benci dengan orang yang sombong. Saya senantiasa berkata 3T. Ya, harta, wanita, takhta. Kalau kita sudah pegang harta banyak, kita anggap bahwa kita ini adalah orang yang hebat. Kita orang yang hebat. Kita mulai menunjukkan, pasang dada, siapa saya ini, siapa saya ini. Baru-baru saya pergi pesta hari Jumat. Banyak relasi-relasi saya. Ya, mereka sudah tua-tua. Tapi anak-anaknya saya sudah tidak kenal. Mereka jalan pasang dada. Wah. Saya tanya kepada teman saya, itu anakmu ya? Iya. Kamu didik baik-baik sama dia. Wah, susah Pak Pendeta untuk mau diomongin sekarang. Ya, ada lagi satu, saya punya jemaat, saya punya relasi dulu. Nggak punya apa-apa. Susah. Kirim barang, ya orang bilang untuk hari ini. Dia ketemu dengan anak orang kaya. Dia menikah dengan anak orang kaya. Dia menikah dengan anak orang kaya. Dikasih rumah, dikasih apa segala semua. Jalannya sekarang begini. Ketemu orang udah dah mau. Lihat atas terus, lihat atas. Ini dia punya nama kayak pocong. Orang itu kalau tidak punya dasar, pocong itu tidak pakai sandal, tidak sandal kaki. Terbang terus ini kayak pocong. Saya diam, aduh kasihan. Saya pernah ingat kan satu hamba Tuhan. Pada waktu gerejanya booming, naik hebat. Saya hanya ngomong sama dia. Pada waktu itu Andre sekolah di situ. Saya pergi situ karena mau tukar mobil dengan Andre, saya ketemu dia. Saya ngomong sama dia. Oke, hati-hati ya. Orang itu 3 jatuh itu ya. Harta, wanita, takhta. Lu hati-hati ya. Jangan sampai kau jatuh. Apa yang dijawab sama dia? Sonde. Beta biasa-biasa, sonde. Sambil dia naik mobil Porsche. Kok dengaran kok bisa naik mobil Porsche? Sambil tangannya cincin segala semua. Sekarang diizinkan dia jatuh. Di mana? Sekarang dia ada di Medaeng. Bapak ibu yang sombong-sombong Medaeng tunggu kita. Saya yang sombong-sombong Medaeng tunggu saya. Ya, ada di Medaeng sekarang. Dan katanya sekarang dia sudah dipindahkan di Malang sana. 10 tahun sombong. Maka itu kalau kita pegang segala kemuliaan itu untuk Tuhan, semua untuk Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan. Sombong.
Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kita baca di dalam ayatnya yang 11. Ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya, tadi oke. Ya, lanjut. Suara nyaring, ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Langsung ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ingat loh ya, orang yang sudah ditolong sama Tuhan, yang sudah diangkat sama Tuhan, diberikan jalan keluar sama Tuhan. Ya, sampean lari, tidak mau dipakai hidupnya, Tuhan akan kejar terus. Ini ayatnya. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tuhan akan cari orang itu. Tuhan akan cari. Tuhan akan cari. Ya, di mana orang itu? Lanjut ayatnya ke-18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, orang Samaria ini orang asing? Tidak adakah yang 9 untuk datang memuliakan aku? Berapa banyak orang yang sudah ditolong sama Tuhan lari. Tuhan bilang, di mana mereka? Apa tidak ada orang mau datang memuliakan aku? Mereka sudah mendangak ke atas, mana mau. Tuhan sudah tolong loh dari kusta. Lanjut ayatnya yang ke-19 terakhir. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, orang ini mendapatkan keselamatan. Kekal dia dapat yang 1 orang. Yang 9 itu hanya mendapatkan kesembuhan. Mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang dulu hidupnya bagaimana, Tuhan sudah bawa hanya itu saja. Tapi keselamatannya sudah tidak ada lagi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, monggo. Ya, ini kebenaran firman yang Tuhan titipkan kepada saya. Berapa banyak anak-anak Tuhan di dalam gereja ini yang sudah ditolong sama Tuhan. Dan mereka hilang. Di mana mereka? Mereka lari. Saya minta pemusik singa. Mereka lari. Ada yang sudah lari, bercerai, sudah hilang. Ada yang sudah hancur ini. Ada yang ekonomi sudah kembali. Ada yang sudah tidak mau lagi sama Tuhan. Mari kita yang ada di sini, pakailah hidup ini. Ya, marilah. Jangan kita hanya berpikir, saya sudah diberkati, saya ini orang hebat, saya bisa memberi dan lain-lain. Tidak. Pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi.